Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight ya. Saya itu thank you banget bagi bapaknya atau adik-adiknya atau mas-masnya yang sudah melihat. Hai, ini Sia yang bisa siangan mbah ini ganggu ayah mana na si samping musanmun mbak saya pipis dia dari sini. Iya, aku nanti kak konsen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mbak-mbaknya, mas-masnya saya yang telah pernah bilang seperti ini. Lima, sampai you cuti ya. Sorry ya Tur ya, aku mau ngomongnya sampai mana, ada gangguan jiwa, gangguan darurat. Saya sambil goreng tahu ya, jadi sambil menunggu ini tahu, jadi saya akan ngobrol masalah request dari mbak-mbaknya atau dari masnya. Ini sudah lama sekali, tapi saya sekarang baru ngomong ya, dikarenakan saya juga harus belajar tentang sisi baik dan buruknya ya kan. Dari sini banyak sekali anak-anak yang maksudnya mbak-mbaknya yang request saya, gimana menurut Anda tentang TKW dengan Bangla? Gimana menurut Anda yang TKW yang masih punya suami di Indonesia tetapi pacaran di sana? Ya, ada yang bilang gimana tentang TKW yang nikah massal sedangkan mereka punya suami di rumah. Contohnya yang ada di Taiwan kan ada yang nikah massal, dan ada pula orang yang sudah pacaran tapi nggak tahu bahwa mereka itu sudah punya anak atau sudah punya keluarga ya. Jadi ini harus hati-hati ya, ini harus hati-hati antara single dan punya keluarganya. Ini harus benar-benar super hati-hati mbak mas ya juga ya, karena banyak sekali janda, ataupun kalau janda sih terhitung single ya, jadi nggak peduli Anda punya anak atau tidak, saya nggak ngomong masalah janda, tetapi orang yang punya suami atau orang yang sudah beristri ya kan. Ada kalanya anak TKW yang ada di Taiwan ya, saya nggak ngomong siapa, tetapi ada pula yang sudah punya istri, punya anak, tetapi mereka bilang single, dan memang tercatat di situ bahwa dia itu single ya. Kadang-kala gini loh Rek, kalau kita jadi TKW atau TKI ya, saya bilang TKI berarti laki-laki loh ya. Kalau kita TKW, TKL wis kayak gitu ya, tenaga kerja laki-laki. Ada pula yang seperti ini Rek, posisinya dia itu masih muda, kemudian belum nikah ya, statusnya masih single. Tiba-tiba dia itu nikah kayak gitu ya, nggak tiba-tiba, maksudnya dia sudah menikah, tetapi dalam KK-nya, kartu keluarganya dia masih single kayak gitu. Jadi pas waktu kita nggak punya waktu untuk mengurus ini dan itu, akhirnya jadi TKI kayak gitu ya, jadi TKL, kemudian datang ke negara lain dan statusnya apabila punya beristri, kalau sudah statusnya kawin kayak gitu ya kan, jadi KTP ya, kartu keluarga, terus surat-surat lainnya itu harus diganti kayak gitu loh. Jadi kalau nggak punya waktu, kadang-kadang just leave it kayak gitu, jadi pakai dokumen yang sudah ada kayak gitu. Jadi posisinya meskipun dia sudah menikah, itu biasanya masih single kayak gitu tulisannya. Begitupun TKW seperti itu. Teman saya dulu itu karena baru saja menikah, kemudian dia datang ke Hong Kong dan statusnya masih single padahal sudah punya suami kayak gitu. Kenapa nggak diurus? Dikarenakan katanya nggak punya waktu atau kayak gimana, kita nggak tahu ya. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, saya nggak mau terlalu detail. Nah dari sini banyak orang yang nggak tahu. Misalnya kalau di Hong Kong ini jarang sekali nikah massal, bahkan nggak ada. Saya belum pernah dengar di Hong Kong ada nikah massal. Kalau di Taiwan ada, dan bahkan yang sudah punya suami nikah, yang sudah punya istri nikah jadi satu. Itu saya nggak tahu, itu hak mereka. Saya nggak tahu, saya nggak mau ngejudge bahwa mereka itu wong gendeng, wong edan, wong apa itu, kita nggak bisa ngejudge dikarenakan urusan mereka, dosa mereka itu mereka sama Tuhan ya, bukan kita yang ngejudge, karena kita manusia biasa, kita bukan Tuhan ya kan, kita nggak bisa ngejudge ya, itu terserah Anda. Dan ini yang membuat kenegatifan tentang TKW dan TKL kayak gitu. Jadi kalau menurut saya
kita harus bisa membedakan antara kehidupan dan juga percintaan. Beda loh Rek ya, beda, kita harus bedakan ya. Meskipun ini sama-sama dalam kehidupan nyata kayak gitu. Jadi percintaan dan kehidupan itu sudah berbeda, antara moral dan juga hati kita sudah berbeda ya kan. Jadi kita harus bedakan. Nah dari sini banyak sekali juga Bangladesh yang sudah nikah sama anak Indonesia, tapi kita kan nggak tahu. Tetap kembali lagi, saya pun nggak tahu bahwa perempuannya itu punya keluarga di Indonesia, atau kita nggak tahu. Dan bahkan banyak orang yang bilang negatif bahwa kalau TKW di sana itu senengane sing wong ireng iku gede dawa. Saya nggak mek dari situ ya kan. Kita kalau pacaran sama orang, bahkan kadang-kadang cinta itu, kenapa cinta itu buta? Karena kita nggak bisa lihat ya tentang derajat, tentang rupane, ya kan, kita nggak bisa lihat itu. Dan saya nggak tahu nationality-nya itu apa kayak gitu misalnya. Kita nggak bisa milih orang yang sudah ada dalam hati kita kayak gitu loh kan ya. Kan meskipun banyak orang yang bilang TKW itu suka sing Bangladesh, suka wong Cina, suka wong turis, suka apa, kita nggak bisa ngejudge orang seperti itu. Bahkan di Indonesia pun juga mereka melakukan hal yang sama. Jangankan single sama single, kadang-kadang di sana sudah punya istri tapi ya sik ngeyel aja pengen istri lain. Sudah punya suami, kadang-kadang isik ngeyel aja masih selingkuh sama orang lain ya. Kita kan nggak bisa, kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu kehidupan orang lain itu seperti apa. Jadi poinnya, kemarin ada yang bilang seperti ini, masalah tentang TKW sama Bangladesh. Kalau di Hongkong Bangladesh di Hongkong seperti apa, dan banyak nggak TKW Hongkong yang pacaran sama Bangladesh, terus kemudian seberapa dalam seperti itu. Kedalaman percintaan seseorang saya nggak tahu, tetapi saya akui di Hongkong ini ada orang Bangladesh, tapi nggak banyak. Banyaknya itu ada di daerah Samsuipo. Dan kemudian ada yang bilang seperti ini, jangankan di Hongkong, di Singapura keleleran terlalu banyak ya itu ya kan. Kalau di Singapura saya akui banyak sekali, tetapi dengarkan satu hal ini ya, hati nggak bisa kita kontrol misalnya ya. Hati seseorang, orang lain loh ya. Meskipun kita di situ ngomong, jangan sampai kamu pacaran sama orang hitam-hitaman, ntar kamu bahaya apa. Kalau namanya orang itu mau ya mau kayak gitu loh ya kan. Tetapi nggak semua TKW suka sama Bangladesh ya. Nggak semua TKW suka sama orang turis. Saya asli suka orang lokal, ireng-ireng manis ya kan. Jadi nggak semua kayak gitu loh. Jadi jangan ngejudge orang atau ngejudge TKW bahwa TKW itu senengannya sama orang sini, senengan sama orang. Kita nggak bisa lihat nationality-nya seseorang. Kalau mereka cinta ya biarkan bercinta. Tentang masalah dosa itu biar dosanya itu ditanggung sendiri, dan kita itu nggak bakalan nanggung dosanya mereka kayak gitu loh. Kita mengingatkan misalnya, kalau memang kamu niat mengingatkan, ngandani atau teman sendiri, ingatkan dengan baik. Jangan terus ngejudge orang, terus menghina. Kamu mau suatu saat kalau anakmu digituin sama orang lain? Kita kan nggak mau dong. Stop judging ya kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat bahwa kita itu di daerah Hongkong, TKW suka sama Bangladesh, suka sama orang Cina, suka apa. Kalau di apa itu di Singapura juga sih suka sama orang ini, sama orang Malaysia atau orang. Kita nggak bisa ngejudge orang ya. Ya dari sini kenapa saya nggak mau nanggapi, dikarenakan saya itu menurut moral kita, menurut kita educate kita sendiri itu loh, tentang kehidupan kita nggak bisa ngomong ini dan itu kayak gitu loh. Apalagi kehidupan orang lain. No, stop. Kita lebih baik fokus sama hidup kita sendiri. Gimana suatu saat kita bisa ngontrol hati kita, gimana kita bisa ngontrol kehidupan kita kayak gitu kan ya. Yang penting kita usaha. Kalau masalah kita suka sama siapa, saya pun nggak tahu jodoh saya siapa kan. Kita nggak tahu, meskipun Anda sudah menikah, bahkan Anda pun bisa bercerai, dan itu pun setelah bercerai kalian bakalan bilang, mungkin dia bukan jodoh saya. Halo, pas waktu pacaran sama mau nikah sama dia kamu bilang dia kamu jodohku, pai kucing ya, pai kucing. Dari sini saya itu nggak bisa ngejudge ya, apalagi kemarin tentang masalah saya disuruh ngomongin masalah anak di daerah Hongkong ya, saya ngomong daerah Hongkong. Di daerah Hongkong situ ada wanita yang ditinju sininya ya, sampai berdarah hidungnya, ya kan?
itu antara laki-laki dan perempuan itu kalau bertengkar itu entahlah. Kalau wanita ini harus dipahami mas-mas, wanita itu kakek cangkem dikarenakan lambenya loro. Telu sak silite ya bolongannya. Kalau laki-laki biasanya pakai mindset ya. Mindsetnya itu gimana? Kalau laki-laki itu jarang ngomong tapi pakai action, kelakuan ya. Jadi misalnya kalau wanita lagi sakit hati, kadang-kadang tuh mainnya cocok. Kalau laki-laki mainnya. Nah, dari sini kesalahan, banyak poin kesalahan dari kalian untuk berpacaran. Oh, kalian itu loh masih pacaran. Kenapa harus kalau sakit hati kita main tangan? Saya main dan saya tidak mengerti kayak gitu loh. Kenapa pas waktu kita pacaran kita harus pakai emosi? Kalau misalnya dia ya nggak suka sama kamu atau dia meninggalkan kamu, ya kamu berhak mendapatkan yang lebih baik lagi kayak gitu loh. Jadi carilah orang yang lebih baik lagi. Jangan terpuruk karena dia itu nggak suka sama kita lagi atau dia selingkuh dengan orang lain. Jangan terpuruk tentang itu. Kita deserve better kayak gitu ya kan. Kita berhak mendapatkan yang lebih baik kayak gitu loh. Kita harus appreciate apa namanya? Kita harus menghormati diri kita sendiri kayak gitu loh. Ya kan? Kita nggak harus larut dari masa lalu atau masalah kamu pas waktu sama dia, atau jangan diingat-ingat kembali. Lupakan masa lalu. Itu membuat kita bangkit kembali dan kita mencari orang yang jauh lebih baik dari dia. Itu saja menurut saya ya. Kalau kita ada teman saya ada di itu ya, bilangnya seperti ini, janganlah kamu mendoakan mantanmu untuk mendapatkan keburukan, tetapi kamu berdoalah untuk dirimu sendiri agar kamu itu kuat dan tidak sakit hati. Nah, itu masukan yang bagus banget kan? Kayak gitu. Daripada kamu doakannya jelek-jelek buat dia, takutnya ntar kembali pada kita sendiri kan. Kita kan belum tahu kesalahan dia atau kesalahan kita. Kebanyakan orang yang tersakiti merasa dirinya lah yang jadi korbannya, sedangkan kamu nggak tahu kenapa dia meninggalkan kita kayak gitu loh. Yang tahu kalian tahu dia nggak suka sama kita, dia selingkuh sama dia, dan kita itu nggak ngerti kesalahan kita. Kalau kita tahu kesalahan kita, maka kita akan tahu apa itu cara mengatasinya. Jadi kita harus berdoa untuk diri kita sendiri agar kita tidak tersakiti lagi, agar kita lebih kuat lagi. Mungkin ini cobaan, dan hidup itu selalu banyak cobaan. Kalau nggak ada cobaan, ya nggak hidup. Katanya Abdul Somad ya. Dari sini poinnya itu, kalau kita pacaran, kita nggak bisa lihat nationality ya race-nya apa, kita nggak bisa lihat ya. Entah sama-sama orang Indonesia tapi satunya orang Lombok, satunya orang Kalimantan, satunya orang Jawa, Madura, terus kemudian Jawa, kita kan nggak tahu. Sunda kita kan nggak tahu ya, Lampung kita nggak tahu dan kita nggak boleh milih-milih karena semuanya itu ciptaan Tuhan. Kita sama, kamu manusia, saya manusia ya. Jangan kamu babi terus ini saya. Jangan ya. Jadi yaitu komentar saya tentang masalah pacaran. Dimanapun berada itu sama saja ya. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri. Kenapa? Karena kita ada di dunia, sama-sama di dunia, sama-sama di earth, di dunia ya. Kita sama-sama hidup dan kita punya hati, kita punya pikiran. Jadi stop judging ya. Jangan bilang orang TKW itu ini dan itu, dikarenakan jangankan jadi TKW, kalian sendiri yang ada di sana, di negeri kita sendiri, bahkan tetangga kita sendiri, kalian juga bisa selingkuh kok, kalian juga bisa bercinta di belakang kok, kalian juga bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk dibandingkan TKW kok, ya kan? Gitu aja. Jadi paling penting dalam kehidupan kita itu yaitu kita bisa mengontrol mindset kita. Gimana kita caranya berpikir. Orang yang bisa berpikir atau orang yang punya pikiran baik atau buruknya itu tergantung diri kita loh, bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Gimana kita melakukan mindset kita kayak gitu loh, ya kan? Apalagi kalau kita consider kalau kita mainnya hati. Tapi kalau saya ini sama ini harus imbang rek. Takutnya ntar kalau terlalu main ini kita terlalu sakit. Kalau main ini terlalu banyak logika, maka kita nggak punya hati, buta hati ya. Jadi ini harus imbang. Timbang norek. Lek ngono bawa timbangan ya. Karena saya dulu pernah pas waktu saya masih umur 16 tahun, saya kan udah bilang saya itu TKW Singapura ya dulu ya. Ada yang bilang laki-laki itu adalah kucing
ya. Mereka akan menerkam kita kalau kita itu menganggap diri kita ikan asin. Kalau kita menganggap diri kita sendiri lebih dari ikan asin, misalnya daging atau sayuran, maka kucing itu tak akan pernah makan kita. Jarang banget ada kucing makan sayuran ya, apalagi suket ya. Jangan. Jadi saya dulu dikintili. Bahasa dikintili itu apa? Diikutin ya sama orang Bangladesh ya. Mereka itu haus akan kasih sayang. Mereka cuma golek bolongan ya itu. Itu menurut saya. Tapi entahlah kalau kalian yang sudah bercinta, saya nggak tahu ya kan. Mereka akan pertama-tamanya yang dari poin saya, mereka akan cari wanita-wanita yang agak sedikit blow on ya, agar mudah dimasukin hati. Maka mereka akan berjanji ini dan itu. Kemudian setelah goal, kemudian setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kadang-kadang mereka masih ingin jadi kucing yang lebih buas lagi, yaitu cari korban lainnya. Jadi jangan sampai jadi korban percintaan laki-laki. Saya nggak ngomong masalah Bangladesh atau apa ya. Kita sebagai wanita jangan pernah kita buka hati untuk orang-orang yang haus akan kasih sayang. Jangan ya. Kalau kita suka ya suka saja. Kalau kita cinta ya cinta saja. Tetapi jangan berikan keseluruhannya ya. Takutnya ntar kita yang sakit hati. Nah dari sini kalau pertamanya dia itu bakalan ngomong salam, kemudian kita menjawab salam balik, kemudian dia bakalan ngikutin kita. Kalau dia bilang salam cukup, salam balik, kemudian kita jauhi ya. Jangan sampai kita memberikan senyuman ya, karena dia bisa baper dan dikiranya kita blow on, kemudian dia bisa menerkam kita ya kan. Saya dulu saya biarkan sampai saya ditutin di depan rumah, dibuntutin di depan rumah, dan saya bilang, sorry, saya datang ke sini saya untuk bekerja, bukan untuk bercinta. Oh enggak, kita we want to be friend kayak gitu. No friend. Nggak ada kata-kata friend antara laki-laki dan perempuan. Ingat itu, nggak ada sama sekali. Dan itu suatu hal, misalnya aku koncomu, kamu koncoku, antara laki-laki dan perempuan itu mustahil ya. Mustahil bagi kehidupan saya loh ya. Mustahil banget, karena mungkin ada alternatif caranya kita piye kayak gitu ya kan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kamu itu teman saya, laki-laki dan perempuan ya, karena ada something nyetrum feeling mana nih. Kita harus cepat-cepat memutuskan ya. Karena apa? Karena jawaban semuanya ada di wanita ya kan. Kalau wanitanya nggak mau, dia bakalan lari ke wanita lain. Tetapi kalau wanitanya mau, maka dia akan menerkam kita. Dan kalau sudah mendapatkan kita, siapa tahu dia akan cari yang lain, maka kita yang broken heart ya kan. Jadi seperti itu. Di Hong Kong juga pernah, saya juga pernah, sampai saya hampir berkelahi sama orang. Saya punya teman dan kita sama-sama baru datang kayak gitu, on kayak gitu ya, digodain, diapain, terus aku kemudian bilang sama dia, jadi kita kan pakai bahasa Inggris di situ, oke, stop casing us, aku bilang gitu, stop menerkam kita, jadi stop, kita kesini untuk bekerja bukan untuk berpacaran. Tetap saja jawabannya, kita we want to be friend with you or what kayak gitu. Saya bilang no friend for girl and boy, no friend kayak gitu kan ya, no friend. Terus aku tinggal ngalih, dia marah-marah ya, marah-marah. Tenang, hey bos, halo. Oke, saya pernah bilang seperti ini sama laki-laki itu, saya tantang, oke, kalau kamu mau kita kayak gitu ya, tunjukkan dompet kamu. Aku bilang kayak gitu, kalau kamu punya dompet full, kamu kasihkan dia, oke, saya lepaskan teman saya, pacaran sama kamu silahkan kayak gitu. Oh, kamu mau menjual diri? Saya tidak mau menjual diri ya, ingat, ini cuma tantangan saja. Aku bilang kayak gitu. Terus kemudian dompet aja nggak punya, duit aja nggak punya, kamu mau cuma syukur gratisan kayak gitu? Halo, kayak gitu. Dari sini saya tahu mereka itu cuma pengen gregeti kita. Kalau setelah kita jatuh dalam pelukan mereka akan banyak sekali dulu yang jadi korban TKW, korban Bangladesh, karena Bangladesh itu mau nyangrokin duitnya dia doang. Banyak sekali TKW Hong Kong dulu, saya bilang dulu yang di tahun 2006-an, saya dulu 2006 di sini ya, 2006 sampai 2009 itu ya, di sini tuh banyak sekali korban-korban TKW yang uangnya dihabiskan oleh Bangladesh itu, ya kan? Saya nggak ngomong jelek-jelekin tentang Bangladesh, enggak, tetapi ada kayak gitu loh. Jadi saya nggak mau teman saya jadi seperti itu kayak gitu. Mereka cuma seperti itu, janji-janji manis-manis, setelah kita jatuh
jatuh ke pelukannya, maka kita apapun kita berikan kepada dia. Pulang-pulang gak gondol duit, siapa yang rugi kayak gitu loh. Ya, jadi kalau sekarang tahun 2018-19 itu alhamdulillah TKW mulai smart, dan jangankan orang Bangladesh, bahkan banyak sekali orang-orang Indonesia sendiri yang pengen menggait uangnya atau menghapusi kita gait duitnya TKW. Kita pun sudah mikir gitu loh. Jangan-jangan kita bukan suudzon, tapi kita harus membela diri kita sendiri. Kita harus menjaga diri kita agar kita tidak tersakiti tentang hati dan juga materi, kayak gitu kan ya. Eman Rek, kita jauh-jauh datang ke sini kerja ya, Solo kayak gitu loh. Ya kan, apalagi orang yang sudah berkeluarga, mereka harus mengikhlaskan. Jangan lupa, wanita jadi TKW gak kenaan loh. Yo kangen anak, yo kangen bojone kadang-kadang. Begitupun juga laki-laki yang ada di Indonesia yang ditinggal istrinya jadi TKW. Mereka juga berpikiran, gimana hidup saya sehari tanpa istri saya, dimana kehidupan saya setahun tanpa istri saya, dimana kehidupan saya 2 tahun tak ada istri saya. Itu loh, gimana cara saya untuk ngingoni anak saya sekolah, terus kemudian ngaji dan bengek, itu loh. Jadi saya kasihan banget kayak gitu loh. Jadi buat mbak-mbak para TKW yang sudah berkeluarga, kita semua doakan semoga kalian dengan cepat sukses dan cepat pulang kumpul sama keluarganya. Kalau saya masih single, saya oke-oke saja. Tapi mbak-mbaknya yang sudah punya anak atau keluarga itu kasihan ya. Semoga mbak-mbaknya juga suka sama video saya, dan juga semoga kalian semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.